warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak semua. Habis makan, kenyang, sudah siap lagi untuk mulai belajar gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa agar segala sesuatu yang kita kerjakan itu barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini yang tidak hadir siapa? Masuk semua? Oke, masuk semua ya. Hari ini masuk semua. Nah, hari ini Bu Diana akan lanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya nak ya? Penyajian data tunggal. Oke, Bu Diana mau cek sebentar nih. Penyajian data tunggal Bu, it's okay. Mas Gading mana ya? Oke, Mas, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menyajikan data tunggal. Kalau di pertemuan sebelumnya kita menyajikan datanya bentuknya apa saja, Mas? Diagram dalam bentuk diagram batang, oke? Diagram lingkaran, diagram garis. Good. Nah, hari ini nanti kalau Bu, bedanya apa sih Bu pembelajaran kita sebelumnya dengan yang hari ini begitu? Kalau pembelajaran kita sebelumnya itu lebih terfokus ke datanya tunggal bentuknya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengelompokkan data tunggal itu menjadi data kelompok. Bu Diana bukakan dulu. Di sini Bu Diana punya seperti yang ada di depan ini. Nah, Bu Diana mau cek dulu Mbak siapa ya? Mbak Andin. Mbak Andin pernah menjumpai diagram seperti itu di mana Mbak? Di ruang BK. Di ruang BK. Datanya data apa Mbak? Alumni PTN yang diterima. Oh, alumni PTN yang diterima. Kalau teman-teman yang lain menjumpainya di mana? Gimana? Mas Ged? Ya di ruang BK. Yang lain? Oke, karena kalian sering bimbingan konsultasi dengan guru BK gitu ya, jadinya menjumpai. Nah, anak-anak, sekarang karena di pertemuan sebelumnya Bu Diana beri amanah untuk menimbang berat badan. Oke, datanya sudah ada, kemarin sudah kalian kirim, bentuknya adalah seperti ini. Nah, bentuknya seperti apa Bu berat badannya kemarin? Hari ini nanti kita akan belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng apa sih Bu? Kita akan buat data tunggal itu menjadi data yang berkelompok. Bu, data yang berkelompok itu bagaimana? Jadi nanti teknisnya begini. Bu Diana punya LKPD yang nanti akan Bu Diana bagi ke semuanya. Nah, tugasnya anak-anak adalah nanti bergabung dengan teman kelompoknya. Kemudian nanti anak-anak mengerjakan LKPD tersebut. Nah, di akhir Bu Diana akan minta barangkali dua teman kalian, dua kelompok itu untuk menyajikan presentasinya di depan kelas. Jadi nanti kalian tugasnya nanti diupload di Classroom biar nanti teman yang lain bisa saling melihat gitu ya. Pekerjaan saya, pekerjaannya kelompok 1 seperti ini, pekerjaannya kelompok 2 seperti ini, kelompok 3 seperti ini. Nanti kita bandingkan hasilnya, gitu nggih? Nah, maka dari itu, Bu, manfaatnya kita belajar data kelompok itu apa, Bu? Ada yang bertanya-tanya demikian enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oke, Bu Diana mau tanya, kalau kalian membaca data yang panjang seperti ini sama yang simpel, sudah berwarna-warni bentuknya diagram, enakan dilihat yang mana? Diagram. Good.
Jadi salah satunya bentuk ketika kita membaca datanya banyak sekali Bu. Ternyata itu bisa dikelompokkan dan dibuat, oh berat badan sekian-sekian itu ada berapa siswa sih di kelas 12 MIPA 4, nanti kita akan diskusikan di sini. Gitu ya Nak ya. Nah sekarang Bu Diana minta kalian semua untuk bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya yang sudah Bu Diana bagi di pertemuan masing-masing. Oke, baik, kalau perlengkapan sudah dilengkapi semua, Bu Diana akan mulai bagikan LKPD-nya. Nanti kalian coba diskusikan dengan teman kalian. Bu, maksudnya apa LKPD-nya ini? Nanti kalian bisa diskusikan. Nanti Bu Diana akan bantu untuk ketika kalian ada kesulitan, nanti boleh manggil Bu Diana. Bu Diana akan coba bantu, gitu ya. Oke, Bu Diana bagikan dulu satu kelompok satu. Nanti dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya, begitu ya. Oke, selanjutnya, oke, jangan lupa identitasnya, nama kelompoknya siapa, diisikan dulu. Oke, kemudian tadi karena kalian akan membuat data, Bu Diana sediakan kertas di sini. Yang nantinya tujuannya apa? Nanti kalian gambar data kelompok itu di sini. Jadi ada beberapa gambar. Ada histogram, kemudian ada apa lagi? Poligon, kemudian apa lagi? Oke. Nah, kita akan coba diskusikan berdasarkan dengan LKPD-mu yang sudah kalian dapatkan, gitu ya. Oke, selamat bekerja kelompok. Ada kesulitan, nanti Bu Diana akan coba bantu. Silakan, selamat bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Nih. Nah, tempat duduknya diatur sedemikian rupa. Nih, berarti silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan diskusikan dengan teman kelompok, jangan bekerja sendiri-sendiri. Kursinya diputer Mbak, biar enak. Nah, gitu kan lebih enak. Nih. Di sini belum dapat. Nih. Oke. Oke, waktunya sekitar 40 menit. Bu Diana beri maksimal 40 menit. Jadi pastikan anak-anak benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik ya. Ini apa? Muter aja. Ini muter aja. Oke. Jadi anak-anak semua,
Bu Diana akan berikan sedikit petunjuk, berikan sedikit clue begitu ya. Clue-nya apa, Bu? Perhatikan baik-baik. Jadi nanti begini teknisnya, Nak. Oke. Jadi data yang di sini sudah datanya urut. Nah, kemudian kalian di bawahnya ada tabel. Klasifikasikan, Nak. Di situ ada misalkan yang 35. 35 itu berat badannya berapa ya? Yang 35 ya? Nah, kalian 35 ada berapa? 2. Makanya di situ berat badan. Oh, ketika berat badannya adalah 35, Bu. Nanti frekuensinya berapa frekuensinya? Nah, frekuensinya 2. Selanjutnya 39. 39 itu berat frekuensinya berapa? Dan di sini garis teruskan sampai dengan yang 103 itu jumlahnya berapa? Oke. Nah, kalian sajikan dalam tabelnya itu. Nah, langkah selanjutnya apa, Bu? Langkah selanjutnya adalah ini. Kalian coba ikuti langkah yang ada di Bu Diana. Langkahnya seperti ini. Gitu ya. Kalian coba X maksimal. X maksimum itu apa, Bu? Yang paling besar, kan? Nah, X minimum apa itu? Kalian coba diskusikan dengan teman kelompok itu. Nanti jika ada kesulitan, kemudian akan bantu di sana. Ini ya, waktunya 40 menit dari sekarang. Benar-benar dimaksimalkan. Jangan lupa nanti pagi hari yang akhirnya bisa menyelesaikan tulisnya Diana, ya. Urutkan dari data yang paling kecil ya. Jadi diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke. Ini ada kendala tidak? Jadi di sini kan ini kan tidak muat ya. Boleh nanti di sini. Jadi kalian buat kolom di sini nggak apa-apa. Iya. Yang ini juga diisi. Iya, diisi. Jadi kayak seperti Lanjutannya sih. nah, boleh gitu, nggak apa-apa. Ya. Gitu ya. Makasih, Bu. Nggih. Dan itu 9. Ya. Nah, kan kalau udah diurutkan kan lebih kelihatan mudah ya daripada sebelum diurutkan. Oke. Oke, good. Lanjutkan. Oke. Gak ada kendala ya berarti ya? Oke, tidak ada kendala. Good, lanjutkan kalau belum ada kendala. Silakan kalau ada kendala bisa tanyakan ke Bu Diana. Kendalanya apa? Ini baru proses ya. Kita tidak kemudian frekuensinya dihitung 35 Nah, anak-anak yang perlu digarisbawahi adalah pastikan ketika anak-anak mengelompokkan data itu semua datanya masuk di situ gitu ya. Jangan sampai ada yang data tertinggal. Kenapa? Kalau datanya tertinggal nanti nangis dong orang teman-temannya masuk di dalam kolom, dia sendirian di luar gitu ya. Jadi pastikan semuanya masuk di kelompoknya. rumus. Ya, oke. Ini rumus toh. N ini jumlah datanya. Nah, good. Lanjutkan dulu.
Oke. Ya. Oh iya. Ini 3 toh? Iya. Oke. Baru proses itu ya. Oke, lanjutkan dulu. Kalau belum ada kendala, bisa dilanjutkan dulu. Oke. Saatnya jam keberapa dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Sturges dan Bu Diana sudah berikan rumusnya di situ. Nah, nanti anak-anak tinggal masukkan N-nya itu berapa tadi? 36. Nah, jadi kan 1 ditambah 3,3 log N gitu ya. Nah, nanti dicari dulu log N-nya itu berapa, baru hasilnya dikalikan dengan 3,3. Nah, boleh pakai dengan kalkulator yang kemarin sudah Bu Diana minta. Gitu ya. Boleh pakai kalkulator. Silakan. Oke. Jadi anak-anak pastikan di langkah 2 anak-anak bener ya. Karena apa? 1 plus 3,3 log N itu yang bagaimana, Bu? Jadi gini. Bu Diana pingin anak-anak bener paham langkah yang kedua. Tadi sana ada langkah yang kedua. Langkah yang kedua di sana ada aturan apa, Nak? Ada aturan apa? Langkah yang kedua aturan Bu Diana belum dengar, belum kompak. Aturan Starkes. Good. Aturan Starkes itu bunyinya apa, Bu? Oh, apa tadi bunyinya? Nah, 1, jadi yang perlu digarisbawahi di langkah yang kedua. Ini loh langkah yang kedua itu loh, Nak. Nah, ketika anak-anak menentukan banyak kelas, itu ada aturan Starkes gitu ya. 1 ditambah 3,3 log N. Berarti gini. 1 ditambah 3,3 log N ketika anak-anak menentukan banyaknya kelas. Iya atau tidak? Nah, pastikan di sini N-nya berapa di sini, Nak? Berarti log 36. Log 36 nanti kita kalikan dengan 3,3 dulu, hasilnya berapa? Berarti nanti baru 1 ditambah dengan hasilnya berapa? 5,1. Berarti sama dengan berapa ini? 6,1. Bu,
saya mau dibulatkan, kan di situ harus dibulatkan ya. Harus dibulatkan ke atas atau ke bawah, Bu? Fleksibel. Tetapi yang perlu diingat adalah pastikan semua datanya masuk di sana. Karena ini nanti berkaitan dengan panjang kelasnya. Gitu ya. Karena kan nanti banyaknya kelas ini akan dibagi dengan yang di langkah ketiga. Gitu ya. Jadi pastikan benar-benar bahwa semua datanya itu masuk di sana. Tidak ada yang menyendiri. Kalau menyendiri nangis dong, orang teman-temannya masuk kok. Saya nggak sendirian, saya cuma sendirian gitu ya. Pastikan benar-benar di langkah 2 dan 3 anak-anak teliti. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Ini sudah mau gambar ya. Oke, berarti oke, pastikan semua datanya masuk. Oke. Ada kendala? Kelompok 1 ada kendala enggak? Oh, belum ada ya. Oke, lanjut. Kalau belum ada, lanjut. Waktunya diperhatikan dengan baik ya. Oke. Lanjutkan dulu kalau belum ada kendala. Oke. Sudah mau mulai gambar? Ini yang itu kan ogifnya Iya. ada dua, ada Iya. ogif negatif sama positif. Ini Iya. ada 3, berarti Oke. yang satu di sini, satu di sini. Oke, gini nak, teman kalian tanya, fokusnya selesaikan dulu LKPD-nya, baru nanti kita gambar gitu ya. Fokusnya selesaikan gambarnya dulu. Bu, kenapa Bu Diana memberikan ada 3 begitu? Nanti anak-anak boleh gambar histogramnya nyambung dengan poligon, gitu ya. Poligon itu yang seperti apa sih? Kayak gitu kan. Anak-anak sudah lihat video kaitannya dengan cara menyajikan data bentuknya ada histogram, ada poligon begitu. Jadi nanti itu bisa disambungkan jadi satu. Jadi gini, satu buat poligon sama histogram sama poligon. Kemudian satunya ogif positif dan ogif negatifnya. Gitu nggih? Nah, oke. Silakan. Fokus ke LKPD-nya dulu. Daripada nanti harus mencari data lagi, gambar lagi, itu akan memakan waktu. Jadi fokuskan ke LKPD-nya dulu, nanti pas sesi gambar baru gambar gitu. Enam. Kepunjulan nggak? Nggak ya. Kalau kepunjulan berarti masih salah ya, perlu diulangi. Yuk, mulai gambar. Sudah selesai? Belum. Oh belum. Nah, lanjutkan dulu. Baru fokuskan gambar. Anak-anak, datanya ada yang tidak masuk?
Kelompok 1 datanya masuk semua enggak? Masuk semua. Kelompok 2? Masuk semua. Kelompok 3? Kelompok 3 masuk. Masuk. Kelompok 4? Masuk semua. Kelompok 5 masuk. Masuk semua. Berarti datanya nggak ada yang di luar sendirian begitu, nggak ada? Nggak ya? Oke, good. Berarti artinya kalian sudah tepat dalam menentukan panjang kelasnya dan banyak kelasnya. Kilo. Kenapa? Kenapa? Oke, silakan waktunya di manage dengan baik, tinggal sekitar 15 menit ya. Nah, silakan bisa mulai gambarnya. Yo, mulai gambar berdasarkan data yang ada. Silakan dimulai. Nanti histogram sama ininya jadikan satu aja boleh. Oke, boleh. Histogram sama poligonnya. Ini ogifnya nanti sendiri, ogif positif sama negatifnya sendiri. Biar tahu gimana? Apanya? Polygon sama histogramnya boleh bisa. Boleh, boleh. Poligon sama histogramnya boleh pisah, boleh gabung. Kan jadi gambarnya kan dibagi buat skalanya dan lain sebagainya gitu kan. Yo. Nah. Yo. Ada yang gambarnya sudah selesai? Belum. Belum, Bu. Oke. Gimana? Kalau yang ini pakai tapi bawah gitu kan. Terus ini apa ini? Oh itu mau di, oke. Langsung dijadiin satu. Boleh. Gitu kan. Boleh. Nanti yang dibedakan ogif positif sama negatifnya ya. Bu Diana pengen lihat tampak hasilnya kayak gimana. Oke. Oke. Skalanya cukup lebar ya bikinnya, jurusan. Biar jelas. Ya, betul. Bat ditambah setengah. Tapi lebih bagus ya ini pakai pulpen nak, jadi nanti kelihatan. Nanti ditambah. Oh ya boleh. Ya. Ya. Oke, good. Yo. Tapi kalau ini jumlahnya 36 kayak gini, Ya, bener. Kan jumlahnya 36. Jadi datanya 36. Iya kan? Oke. 30 ya. Oke, histogram sama poligonnya udah jadi ya. Good. tinggal nebelin Bu. Ya. 54 tapi bawah.
ya ya. Oke. Betul banget. Oke. Ada kendala sementara? Insya Allah. Belum ada kendala? Belum ya. Oke. Kelompok yang di sini ada kendala enggak ini? Belum? Aman ya? Aman terkendali? Oke. Ini sudah mulai gambar ogifnya ya. Kelompoknya Mas Mataho sampai mana? Gambar. Oke, gambar ogif positif. Oke, kerjasamanya cukup bagus. Waktunya diperhatikan lagi, Nak. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 8? Oke. Kelompok 8. Baris. Oke. Oke. Kelompok 7 ya. Oke, kelompok 7. Lanjutkan. Hampir rata-rata hampir selesai ya. Oke, ini juga sudah proses. Kelompok berapa ini? 6. Kelompok 6. Tidak. Cacat nih. Kelompok sini benar. Ini gambar poligonnya ya. Oke. Good. Oke. Hampir finish. Beberapa kelompok hampir finish. Ini sudah finish ini nampaknya? Sudah finish ya? Good. Kelompok berapa ini yang sudah finish? Kelompok 5. Kelompoknya Mas Givari udah finish nih. Poligonnya. Ya. Oke. Ogif positif. Ogif negatif. Ogif positifnya mana? Oke, good. Kelompok 5. Siapa yang mau nyusul kelompok 5? Waktunya tinggal kurang lebih 5 menit lagi. Yang mau nyusul kelompok 5. Kelompok 5 sudah ready. Kelompoknya Mas Givari. Nanti kita akan uji apakah sudah benar atau belum. Oh, kelompoknya Mas Mataho juga hampir finish. Kelompok 4 ya berarti ya? Iya. Kelompok 4. Oke. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Kelompoknya Mbak Laras. Dijadikan satu kan? Boleh? Oh ya, makasih Bu. Iya. Kelompok 2.
kelompoknya Mbak Laras ya. 9. Berarti Oke, sudah jadi juga? 395. Oh belum, proses ya? Proses finishing. Kurang lebih 50. Oke. Bagi kelompoknya yang sudah selesai, langsung post di classroom-nya kelas, ya. Ngepostnya di anu aja, jangan di tugas, tapi nanti biar teman satu sama lain itu bisa melihat, kelompok satu sama lain itu bisa melihat. Ngepostnya kalian di anu aja, forum. Oke. Yang sudah selesai, jadikan PDF lebih bagus nak, karena nanti teman-teman yang ngelihat itu juga lebih enak. Oh ini kelompok 5 tuh pekerjaannya seperti ini loh. Oh kelompok 3 itu seperti ini. Nanti kita langsung bisa saling melihat satu sama lain. Sudah, thank you mas. Oke. Anak-anak perhatikan, yang sudah selesai maupun yang belum, nanti anak-anak postingnya di forum aja, jangan jadi di forum ya, di ini ya. Nah, silakan anak-anak postingnya di forum, di luar aja. Nanti kalau di dalam Bu Diana tok yang bisa melihat hasil karya kelompok kalian, gitu nggih? Silakan postnya di forum aja, biar teman dari kelompok lain juga bisa melihat hasil pekerjaan kalian. Oke, yuk siapa yang mau? Tadi ada beberapa yang sudah, silahkan post di forum. Post di forum. Yang sudah silahkan. Oh, iya, histogram poligon doang. Apa LKPD? LK-nya juga. Oh iya. LK plus hasil pekerjaannya semuanya. Dina akan lihat. LK plus hasil pekerjaannya. Dalam apa? Masing-masing atau satu? Tidak, satu kelompok satu aja nak. Tidak, jangan semua. Nanti diberi keterangan di sana. Kelompok satu gitu. Kan kalau di sebelumnya kan Bu Diana sudah punya itu, di dalam ada data kelompoknya. Langsung aja kelompok satu. Kan nanti di situ sudah ada namanya siapa. Itu kan sudah ada di situ. Nanti diberi keterangan kelompok satu gitu aja. Yuk, silakan yang sudah. Oke, dijadikan PDF jadi satu lebih bagus. Ini jadikan PDF nggak tadi? Tidak? Oh belum? Belum. Oke. Sudah? Belum? Oke, kurang aktif negatifnya. Oke. Jadi bagi tugas kelompok yang lain difoto udah? LKPD-nya? Udah? Oke. Oke, tinggal gambarnya. Langsung nanti kalau sudah di-post di classroom ya. Yo, kelompok siapa? Kelompok berapa yang sudah? Kok belum ada itu tampilannya? Bu Diana lihat. Oh, masih buat? Iya, difoto. Hasilnya difoto. Kenapa? Ada masalah? Ada masalah enggak? Tidak? Enggak ada masalah? Sudah? Oke. Enggak apa-apa. Kirim di classroom ya. Ya, di forum aja.
Bentar gue lemot. Iya. Bentar Bu lemot Bu, ya. Akhirnya setelah penantian panjang ya. Ya. Bu Diana ingin udah beberapa ini yang masuk. Bu Diana pingin ayo ada yang maju. Yang kelompok berapa yang sudah? Oh belum, baru proses. Oke, Diana tunggu. Ya, semuanya sebenarnya selesai. Ya. Pakai aplikasi Capsule lebih enak, nak. Kalian biasanya pakai apa? Boleh langsung tunggu foto ke video, boleh sebenarnya enak juga, sama aja. Boleh. Sudah? Masuk ya. Oke, masih pengolahan. Diana tunggu. Bu Diana akan tunjuk kelompoknya tadi yang Diana hasilnya ada sedikit. Lihat kelompoknya kelompok satu ya, kelompoknya Mas Dedi, Mbak Andi. Silakan nanti hasil karyanya. Akhirnya setelah penelitian ya Diana ini dan beberapa ini yang masuk ya, kelompok satu, kelompoknya Mbak Adi sudah Diana ingin mewakili dulu dari teman-temannya baru proses sudah sepertinya ya, proses sudah ya, oke, ya kelompoknya silakan untuk disajikan. Bantu untuk share screen-nya. Oke, teman yang lain yang sudah silahkan semuanya diperhatikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bersangkutan. Saya Gede Nugroho dari absen 12. Kami di sini mau mendeskripsikan Mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami.
perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Oke, siapa dulu? Mulai dari mana ini? Bu Diana bantu mulai dari mana ini? Tabel yang oke. Oh ya, berarti ini ya. Ya, silakan. Tabel ini kan sudah diurutkan dari data yang sudah di-share di Google Classroom. Diurutkan yang pertama itu kan ada 35, yang paling terkecil. Frekuensinya ada 2, jumlahnya ada 2. Lalu 39 ada 1 sampai 57. Yang terakhir ini sampai frekuensinya 1. Selanjutnya diurutkan lagi 62, 2, sebanyak 2, 68 sebanyak 1, 69 sebanyak 1, 75 sebanyak 1, sehingga semua data sudah terbaik, sudah dikelompokkan menjadi data tunggal. Oke, good. Apanya nggak kelihatan? Oke, ya. Di ke bawahin ya. Oke. Oke, prosesnya ya. Oke, lanjut. Tahapan untuk mengelompokkan data tunggal menjadi data kelompok. Langkah pertama, kita menentukan X-max, yaitu 103 dan X-min-nya adalah 35. Selanjutnya kita mencari rentang atau range. X-max dikurangi X-min, sehingga 103 dikurangi 35 menghasilkan 68. Kemudian langkah 2, banyak datanya adalah 36, banyak kelas. Kita menggunakan aturan Stargauss dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n, sehingga menghasilkan 1 ditambah 5,1 sama dengan 6,1. Dan dibulatkan menjadi 7. Oke. Yang langkah ketiga, panjang kelas menggunakan rumus range dibagi banyak kelas. 68 dibagi 7 sama dengan 9,7. Dibulatkan menjadi 10. Oke, good. Lanjut ya. Bu Diana bantu scroll ke bawah ya. Iya. Nih. Silakan. Oh, ke atas sedikit. Yang mana? Keempat, kita tetapkan kelas-kelasnya. Karena tadi banyak kelas adalah 7, kita tulis terlebih dahulu kelas pertama sampai kelas ke-7. Selanjutnya panjang kelasnya adalah 10, sehingga tiap kelas terdapat 10 data. Kita mempunyai acuan adalah X-min, sehingga kita tulis terlebih dahulu adalah X-min-nya adalah 35 dengan 10 data hingga 44. Kelas kedua 45 hingga 54. Kelas ketiga 55 hingga 64. Kurang Kelas fokus sih keempat kamu. 65 hingga 74. Kelas kelima 75 hingga 84. Kelas keenam 85 hingga 94. Kelas ke-7 95 hingga 104. Oke, good. Lanjut ke bawah ini Bu Diana. Scroll ke bawah ini. Oh ya, sebentar. Ini tadi ada kendala. Sampai halaman berapa tadi? Ini ya. Sekarang yang mana? Ini ya. Agak ke atas. Sebentar. Agak ke atas. Berarti di langkah yang ke-5. Langkah kelima. Ya. Langkah kelima, menggunakan perhitungan kelas tadi sama yang di atas, dan frekuensinya itu dihitung dari yang sudah diurutkan. Jadi yang pertama sudah ditentukan pada penyajian data tunggal. 35 itu hingga 44 ada berapa? 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi frekuensi yang pertama adalah 6,
hingga selanjutnya sampai terakhir 95 hingga 140 sampai 1. Oke, Jumlah 30. good. Kan menggunakan tepi atas. Frekuensi kumulatif dapat kita hitung dari bawah dan ditulis dari bawah. Oke, good. Nah, cukup bagus. Mungkin langsung ke hasilnya, gambarnya kayak apa setelah tadi ada. Nah, Bu Diana pengen lihat hasilnya seperti apa. Gambarnya hasil diskusinya kayak gimana. Oke, nah dijelasin dong itu gambar apa itu? Ini Agak- gambar Oke. histogram sama objek. Ya, agak ke bawah lagi aja Mbak biar itu. Ya, bisa nggak? Oke, oke. Ya lanjut aja, itu dijelasin. Itu di bawah itu apa? Keterangannya apa begitu? Histogram merupakan sajian tabel distribusi frekuensi yang menggunakan gambar bentuk persegi panjang yang berhimpit. Dan yang di bawah ini kita menggunakan tepi atas dan tepi bawah. Oke, good. Tiap-tiap kelas. Jadi kelas pertama tepi bawahnya kan 34. Udah selesai, udah dijadikan PDF. 34,5. Nanti kalau bertanya gede. Selanjutnya 40. Enggak usah. 44,5. Oke. 54,5. 64,5. 74,5. 84,5 dan seterusnya. Kita buat sedemikian hingga dengan menggunakan bagian sini adalah frekuensinya. Oke. Jadi ketika kelas pertama itu kan 34,5 hingga 44,5 dengan frekuensi ialah 6. Sehingga kita dapat membuat gambar seperti ini. Kelas kedua juga berlaku seperti itu. Nah, untuk poligon kita menggunakan nilai tengah dari setiap kelas. Jadi 34,5 ditambahkan dengan 44,5 kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan 39,5 Oke, good. dan seterusnya. Oke, lanjut gambar yang selanjutnya. Bu Diana pengen lihat bentuk OGIF seperti apa. Oke, Seperti yang sudah dijelaskan kelompok kami tadi, ya. OGIF adalah merupakan pasangan tepi atas setiap kelas dengan frekuensi kumulatif, kemudian dibuka menjadi kurva mulus. OGIF dibedakan menjadi dua. Yang pertama ya OGIF positif seperti atas. Ya. OGIF positif bisa dicari dengan menggunakan tepi atas. Ya. Gimana cara buat tepi atas itu? Nah, tepi atas itu bisa dibuat dengan batas atas tiap-tiap kelas ditambah dengan 0,5 sehingga hasilnya nanti di berat badannya di sekitar 54,5, 54,5, Oke. 64,5, 74,5, 84,5, 94,5 dan 104,5. Oke. Nah, yang di bagian atas ini adalah frekuensinya, frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya udah dicari pada langkah 6. Nah, sesuai tabel frekuensi kumulatif kurang dari 44,5 ialah 6. Yang kedua, frekuensi kumulatif kurang dari 54,5 ialah 25. 25 itu didapat dari frekuensi kelas kedua ditambah dengan kelas pertama. Oke. 25. Oke. Yang kedua ialah OGIF negatif. OGIF negatif bisa dicari dengan menggunakan tepi bawah kelas. Cara nyarinya bisa dengan batas bawah tiap-tiap kelas dikurangi 0,5. Oke, Bu Diana mau tanya, kelompok 7 ada yang mau menanggapi enggak? Kelompok 7? Kelompok 7 mau nanggapi enggak? Mungkin tanya
Bedanya apa sih ogif positif sama negatif gitu dong? Atau mau tanya apa silahkan, boleh. Karena tadi kan kelompoknya Mas Dani, Mbak Andin, Mas Gading dan teman-temannya sudah mendiskusikan hasil presentasinya seperti apa di sana. Boleh bertanya, kelompok yang lain boleh bertanya, bedanya apa begitu ya. Mungkin dari sekian kelompok ini ada yang merasa berbeda enggak dari pekerjaannya yang ada di depan? Ada yang merasa berbeda enggak? Oh, ada. Ada. Bedanya apa? Perbedaannya pada penentuan interval kelas. Perbedaannya pada penentuan interval kelas. Hasil pekerjaan sudah diupload di Classroom? Sudah. Bedanya bagian mana? Budiana pengen lihat? Pada kelas ke-7 kan kita metodenya dari penentuan dari nilai maksimal dulu. Ya, yang seperti apa? Coba lihat. Pada kelas pertama dimulai dari 34 sampai 43. Oh, oke. Budiana ingin kelompok yang di depan menanggapi dari kelompoknya Mas Mataho. Tadi kelompoknya Mas Mataho begini, kasusnya adalah Bu, kan kayak tadi kalau di kelompoknya Mbak Andin, Mas Dani dan kawan-kawan itu kan dimulai dari 35 sampai berapa tadi? Kelas 1? 44. Nah, ini di kelompok 1. Nah, kemudian kelompok Mas Mata kelompok berapa dan teman-teman? Nah, di kelompok 4 itu mulai dari 34 sampai 43. Nah, tanggapannya dari kelompok di depan ini, hasil pekerjaannya Mas Mataho itu benar nggak? Mas Mataho dan kawan-kawan? Menurut saya juga benar, asalkan semua datanya itu sudah masuk ke dalam interval tiap-tiap kelas. Oke, good. Kasih aplaus buat yang di depan dan kita semua. Oke, cukup bagus. Jadi, Bu, boleh nggak Bu kita berbeda? Boleh, asal apa? Datanya semuanya masuk di sana, tidak ada yang di luar, gitu nggih? Boleh berbeda asal kita lihat. Kelompok 1, panjangnya dari 35 ke 44 berapa panjangnya? 10. Kelompok 4 yang dimulai 34 sampai 43 panjangnya berapa? 10. Good. Jadi ketika dia panjangnya sama, kemudian semua datanya masuk di kelompok itu, boleh saja. Jadi pekerjaannya nggak harus sama, begitu ya? Gitu nggak? Tidak ada pertanyaan untuk kelompok yang di depan? Yang lainnya? Tidak? Kalau tidak, sekali lagi kasih aplaus buat kita semua. Oke, silakan boleh diakhiri. Sekian dari kelompok 1 yang saya salah kata mendengarkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Jadi gitu ya, cukup bagus. Bu, saya itu punya datanya banyak sekali Bu. Ada 36 yang tadi itu dijejer ke bawah. Ternyata setelah dijadikan bentuk diagram, enak dilihat gak nak? Enak ya. Oke, jadi manfaatnya ternyata ada banyak sekali begitu. Nah, kemudian Bu Diana minta untuk buka buku tulisnya masing-masing. Semuanya buka buku tulisnya masing-masing. Buka buku tulisnya masing-masing. Oke. Oke. Bu Diana punya, sudah dibuka bukunya masing-masing? Bu Diana punya 2 soal yang bisa dikerjakan begitu. Silakan. Tempat duduknya tidak lagi menghadap ke kelompoknya, tetapi menghadap ke papan tulis. Begitu. Oke.
Nah, Bu Diana punya 2 soal. Soal pertama, Bu Diana beri waktu sekitar 4 menit untuk menyelesaikan soal 1. Silahkan dimulai dari sekarang. Soal 1, silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya akan diupload di Classroom juga. Bu Diana sudah buatkan forum di sana. Soal 1. Soal 1. Sudah. Udah. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Good, beberapa Bu Diana lihat sudah cukup bagus, Nak. Ada yang benar nomor 1, waktunya belum habis tapi sudah benar. Bu Diana beberapa lihat. Oke, nanti Bu Diana akan tindak lanjuti di hasil pekerjaan. Tapi ini sekilas sudah terlihat benar begitu ya. Oke, 30 detik lagi. Oke. Sepuluh detik lagi. Oke, 3, 2, 1. Kita lanjut ke soal yang kedua. Waktunya sama. Soalnya adalah berikut. Soal yang kedua. Oke, soal yang kedua, 4 menit dari sekarang. Belum sih masih. Udah keluar dari awal nih. Join ternyata langsung keluar. Dan kalau Bu Yemi tadi dari awal sama aku ya, kalau Bu Yusuf tadi kan telah join. Terus juga keluar dulu. Enggak apa-apa. Oke, 2 menit lagi. Cukup bagus. Dua-duanya ada yang sudah selesai. Bu Diana lihat.
kan? Oke. 30 detik lagi. Sudah selesai? Belum. Ya, 20 detik lagi yang belum selesai. 20 detik lagi. Apa? Ada kendala? Enggak ya? Oke. Waktunya habis. Silakan boleh post di Classroom. Ada menu kah di sana? Sudah ya? Post di Classroom. Hasilnya udah bener kok. Oke. Ya, di forum aja boleh. Yang sudah hasilnya silakan di post di forum, boleh. Oke. Oke, Bu Diana tunggu 30 detik untuk post di forum. Post di forum. Ya, post di forum. Oke. Sudah ya, Bu Diana lihat dulu. Yang sudah siapa? Oke. Oke. Yuk, pause. Sudah belum? Lemot. Oke, videonya tunggu. Oke, sudah. Oke, good. Bu Diana tak lihat. Sudah ya? Oke, beberapa sudah masuk, segera yang belum. Nih, udah masuk ke Bu Diana. Yuk. Oke. Sudah semua ya? Sudah semua ya? Sudah. Oke. Nah, Bu Diana ingin tanya, apa saja sih yang sudah kita lakukan hari ini tadi, Nak? Menyajikan data. Data apa, Nak? Data kelompok ya. Data tunggal ternyata bisa dijadikan ke dalam bentuk data kelompok. Kemudian kalau hari ini tadi kalian belajar berapa bentuk penyajian data? 4 ya. Apa saja? Histogram, poligon, ogive positif dan negatif. Bu Diana mau tanya, bedanya ogive positif sama negatif apa? Kalau ogive positif, oke. Kalau negatif, oke. Ogive positif pakai tepi atas, negatif pakai tepi bawah. Good. Kalian luar biasa. Dan terakhir, Bu Diana minta, Bu Diana sudah post sesuatu di Classroom-nya kalian, lembar refleksi, wajib untuk diisi. Laras. Lembar yang ini, Nak, lembar refleksi itu Bu Diana sudah post di Classroom-nya kalian. Ini. Oke. 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 Lembar refleksi silakan diisi semuanya. Diisi semuanya. Oke, silahkan diisi semuanya di sana.
Oke. Silakan diisi dulu, Bu Diana beri waktu. Oke, yuk. Sudah? Ya. Gambarannya sih diisi semuanya. Diisi semuanya. Oke. Sudah? Yuk, sudah di pos. Alhamdulillah. Belum. Oke, sudah semua ya. Selanjutnya adalah karena waktu kita sudah terbatas ya dan sudah habis begitu, maka dari itu Diana pesan ke kalian, nanti Bu Diana akan kirimkan sesuatu di Classroom seperti biasa. Nanti tugasnya anak-anak adalah diskusi dulu di rumah terkait dengan materi pembelajaran berikutnya. Bu, materi pembelajaran berikutnya apa, Bu? Materi pembelajaran berikutnya kita akan tentukan rata-rata. Kalau rata-rata itu, kalau yang sudah kalian jumpai rata-ratanya bentuknya tunggal, Bu, apakah rata-rata itu bisa dijadikan ke dalam bentuk rata-rata data kelompok? Bisa. Nanti kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Jadi setelah penyajian data ini harapannya adalah anak-anak bisa mengubah atau membuat ukuran pemusatan data terkait dengan rata-rata, modus, median, data tunggal ataupun data kelompok. Begitu ya. Nanti materi Bu Diana share di Classroom. Anak-anak silakan sumber referensi YouTube dan lain sebagainya ada banyak sekali. Silakan HP-nya dimanfaatkan untuk hal-hal edukatif. Begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bu Diana akhiri karena waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Udah di